Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rohana Retno Febriani di Eleven Podcast SMA 11 Kota Bekasi. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa karena Eleven Podcast 11 Kota Bekasi kedatangan tamu yang seorang guru yang sangat inspiratif dan berkarisma. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Agus Priyono MPD. Selamat datang Bapak di podcast SMA 11 Kota Bekasi. Terima kasih Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Iya. Oke Pak. Mungkin di luar sana banyak nih Pak yang penasaran, pengen tahu banget Bapak tuh sebenarnya di SMA 11 itu sudah berapa lama dan dari tahun berapa Pak? Oke. Itu pertanyaan yang cukup bikin saya deg-degan terus terang. Jujur saja kalau dikatakan kalau saya sebagai guru itu sudah hampir 35 tahun mengajar ya. Tetapi untuk di SMA 11 alhamdulillah saya ditempatkan di sekolah ini, sekolah tercinta dari awal 2008 sampai pensiun ini. Wah, 2008 berarti saya masih kuliah Pak. Ya, kurang lebih 17 tahun. Cukup lama. Masya Allah, Sweet 17 berarti ya Pak ya? Yes. Pak ya? Oke. Wah, cukup lama sekali. Nah, dari rentang waktu yang lama itu, apa sih Pak yang beda 11 yang dulu dengan yang sekarang? Oke. Kalau dikatakan yang beda tuh pasti ada Ibu. Yang pertama memang perbedaan itu kan tergantung zaman ya, menurut saya. Betul. Yang pertama, sekolah itu berbeda dari tahun ke tahun faktor kurikulum. Ya. Dari tahun ke tahun, dari menteri ke menteri itu pasti setiap ada pergantian, ada pergantian kurikulum. Ya walaupun kalau menurut saya sebagai guru sebenarnya intinya hanya itu saja, cuman di sambelnya aja yang berbeda. Kemudian yang kedua, perbedaan itu juga saya rasakan dari fisik. Nah, secara umum SMA 11 dahulu dengan sekarang sangat berbeda. Dulu kita di sini SMA 11 cuma sedikit lokalnya. Bahkan sekolah kita sempat 2 shift. Shift pagi dengan shift siang. Saya dulu waktu awal-awal kebetulan mengajar ke shift siang. Dimana kita pulang jam 5:30 dari sekolah. Dari jam berapa tuh Pak? Kita masuk dari jam 12:30. Ya, karena saya shift siang kebetulan ya. Itu yang saya rasakan. Kemudian yang kedua perbedaan shift juga perbedaan manajemen. Ya, jadi manajemen juga sangat penting ya. Karena setiap kepala sekolah itu punya karakter, punya karisma, punya cara atau metode yang berbeda. Nggak sama. Saya yakin nggak ada kepala sekolah yang cara memimpinnya itu sama, nggak ada. Pasti berbeda ya. Zaman Pak Heri Zulkarnain, zaman Pak Agus Subraka, dan sampai sekarang Ibu Haja Wijayanti pun strategi memimpin sekolah ini berbeda. Kemudian yang ketiga perbedaan dari outputnya, ya input ya maksud saya ya, siswanya, inputnya. Siswa juga berbeda. Kalau dahulu kita pengalaman saya pertama di sini mendapatkan siswa itu sangat sulit Bu. Gitu Pak? Iya. Kita butuh 300, kita cuman ada yang mendaftar 256. Saya ingat pada itu saat mengawas tes masuk sekolah. Akhirnya mau tidak mau kita ambil. Nah itu bola gitu. Bola artinya apa? Walaupun dia nggak lulus, tapi karena kita kekurangan kuota ya kita ambil. Karena kalau saya lihat zaman dahulu, saya pun sempat kaget SMA 11 itu di mana gitu. Kayaknya jauh banget dari Bekasi gitu. Bahkan pengalaman saya ke sini dulu sampai nyasar 3 kali. Gitu Pak? Sudah mengajar pun pulang saya tuh nyasar sampai 3 kali untuk ke rumah itu ya. Nah, tetapi kalau sekarang itu sudah berbeda ya. SMA 11 ini sudah punya gaung di mana-mana, bahkan sudah ya hampir sekota Bekasi semua orang tahu. Ya apalagi ya syukur-syukur sampai tingkat nasional. Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk masuk ke sini juga sekarang sulit. Persaingan sangat ketat. Sangat ketat kenapa? Mereka ya penduduknya semakin banyak, ya orang-orang pintar pun juga semakin banyak. Nah, tapi alhamdulillah berkat sistem zonasi, maka orang-orang sekitar SMA 11 itu bisa sekolah.
Karena dahulu Bu Retno yang sekolah di sini itu bukan orang-orang pribumi sini. Itu orang-orang jauh, tahu gitu ya. Termasuk dari Rawalumbu, dari Wisma Asri, dari Gunung Putri, kota wisata. Tapi sekarang alhamdulillah dengan sistem zonasi banyak warga sekitar sekolah ini yang bisa mengenyam pendidikan di sekolah ini. Alhamdulillah. Gitu. Sistem zonasi atau domisili sekarang ya Pak ya. Iya betul. Ya. Baik Pak, dari cerita-cerita yang tadi itu ya selama hampir 17 tahun Pak, apa sih Pak momen yang paling berkesan buat Bapak yang nggak bisa Bapak lupain selama di SMA 11 Kota Bekasi ini? Baik, kalau bicara masalah momen itu banyak sekali Bu Retno ya. Pasti. Tetapi ada beberapa hal momen yang saya ingat sampai sekarang. Ya saat itu memang saya sebagai staf kesiswaan, kebetulan saya pernah menjabat staf kesiswaan, staf sarana, jadi bendahara sekolah. Semua sudah pernah dicoba ya Pak? Kelas pernah, ketua koperasi pernah, guru piket pernah. Alhamdulillah sudah saya rasakan semua. Ya, itu yang paling berkesan ketika saya itu di kesiswaan. Di kesiswaan. Ya, karena staf kesiswaan di mana dulu wakaseknya Ibu Haja Elis Herlina yang sudah pensiun lebih awal. Nah, staf saya Budidah dengan Pak Firman bertiga. Nah, itu setiap hari memang tugas kesiswaan itu luar biasa, harus berada di garda terdepan, terutama masalah disiplin siswanya Bu. Ya berpakaian ya, nggak pakaiannya, karena kita walaupun itu sudah kita himbau saat upacara, saat momen tertentu, tetapi yang namanya niat untuk melanggar setiap siswa itu ada. Nah, suatu ketika ada siswa yang kita suruh sholat duhur, ya itu susah sekali, lari sana lari sini, ketangkep sana ketangkep sini, sehingga akhirnya kita panggil orang tuanya dan orang tuanya juga marah ke saya. Ya, gitu. Apakah sholat itu harus dipaksa Pak? Nah itu yang saya ingat ya. Tapi pertanyaan saya gampang aja ke orang tua, saya nggak melanjutkan. Saya cuma satu pertanyaan, Bapak sholat nggak di rumah? Ya kadang-kadang gitu ya. Nah dengan itu cukup kalau gitu Pak, udah selesai masalahnya. Itu aja ya. Ya itu yang paling saya ingat sekarang. Iya. Nah Pak, bentar lagi kan Bapak pensiun nih Pak. Gimana perasaan Bapak? Oke. Alhamdulillah ya. Sekarang usia sudah 60 tahun. Sudah. Tepatnya di tanggal 2 Agustus kemarin sudah 20 tahun, berarti saya sudah memasuki masa pensiun. Nah, untuk memasuki fase pensiun ya mau tidak mau Bu Retno ya. Kalau bicara secara jujur, secara hati, secara duniawi, saya sebenarnya nggak mau tua Bu. Gitu. Saya pengen muda terus, pengen bekerja, pengen menolak tua berarti. Iya betul, pengen cari uang, pengen berkarya. Ya paling tidak ya supaya kita punya bekal lah nanti ya, bekal dunia dan akhirat. Karena saya tahu ya, ketika saya pensiun saya sudah tidak ada aktivitas, sudah nggak ada kegiatan. Paling kegiatan hanya kegiatan di rumah, kita olahraga, kebetulan juga ikut taklim, ya kita rajin. Insya Allah saya akan lebih fokus pada ibadah untuk menjelang husnul khotimah. Itu yang Oke, keren. Baik nih Pak, saya pertanyaan selanjutnya, setelah pensiun, kira-kira rencana Bapak apa nih ke depannya? Semua manusia punya rencana ya Bu. Betul. Tapi Allah yang mengetok palingnya. Ya, kalau dibilang punya rencana, alhamdulillah belum ada terlintas dalam benak saya. Saya mau apa, mau usaha apa enggak. Karena saya hanya fokus untuk keluarga di rumah ya, untuk mengawasi anak-anak saya yang kebetulan yang anak kecil masih semester 9, masih kuliah, masih butuh tenaga saya untuk antar jemput ya. Kemudian saya juga paling enggak rencana saya itu pengen lebih mendekatkan diri kepada Sang Kholik. Ya, itu bagian dari kehidupan saya ke depan. Mau tidak mau itu yang akan saya jemput, karena itu sudah pasti ya. Itu yang saya hadapi seperti ini. Masya Allah, mulia sekali ya, sahabat listeners. Nah, terakhir nih Pak,
Bapak mungkin ada yang mau disampaikan ke Eleveners di luar sana, khususnya di SMA 11 Kota Bekasi. Pesan-pesannya apa nih Pak? Baik, jangan pakai bahasa Inggris Bu. Artinya Elevener itu apa? Eleveners itu sapaan buat sahabat-sahabat pendengar ya. 11 podcast 11 SMA 11 Kota Bekasi. Iya maksudnya. Yang ingin saya sampaikan bisa untuk guru, untuk siswa atau untuk siapa? Bebas, Oke. Kalau untuk Bapak Ibu guru, ya saya ingin berpesan karena Bapak Ibu guru adalah seorang pendidik sekaligus pengajar, maka ini merupakan tugas yang sangat mulia. Ya, jaminannya itu Allah. Ya akan memberikan surga nanti. Asal dengan catatan kita ikhlas mendidik anak, memajukan anak, mengajari anak yang tidak atau jadi tahu, ya pokoknya merubah karakter dan pola pikir anak. Karena ini SMA Bu, ya. SMA itu merupakan sekolah menengah akhir, atas atau akhir. Kan setelah itu nggak ada lagi kuliah, ya. Nah itu saya harapkan Bapak Ibu guru itu ya lebih disiplin dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak, karena itu merupakan satu kunci keberhasilan. Seperti apapun kalau orang nggak disiplin itu nggak akan bisa. Ya, saya tanpa disiplin dari awal juga nggak akan bisa seperti ini. Termasuk Ibu Retno juga. Kalau nggak ada disiplin pribadi, disiplin dalam hidup, kita juga nggak akan sampai di sini. Itu. Kemudian untuk siswa, ya untuk siswa saya juga sangat berharap ya, karena SMA 11 ini berbeda dengan sekolah lain. Kalau Ibu tahu ya. Dulu nggak ada sekolah-sekolah Bekasi ini yang ada kayak kita ada pengajian pagi, tapi berawal dari SMA 11, kemudian merembet kemana-mana. Nah ini hampir di Kota Bekasi. Nah ini merupakan satu kebanggaan. Di sisi lain kita mengejar IPTEK, tapi IMTAK juga nggak kita kesampingkan, Bu. Itu harapan kita. Harus balance ya Pak ya. Betul. Berarti SMA 11 Kota Bekasi ini merupakan pionir ya Kak ya bagi SMA di Kota Bekasi ya Pak. Ya, betul. Itu betul sekali. Baik, sahabat 11 Podcast, hari ini kita tidak hanya melepas seorang guru, tapi kita juga melepas seorang inspirator, yaitu Bapak Agus Priyono FPD. Terima kasih Bapak atas seluruh dedikasi dan keteladanannya, dan selamat menikmati masa purna bakti atau pensiunnya ya Bapak ya. Sama-sama Ibu. Ya, semoga tambah berkah, sehat, dan bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Amin. Ya Bapak ya. Oke, baik. Eleveners ya. Cukup sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Rohana Retno Febriani undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11 Podcast cerdas berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa Pak Agus sudah akan meninggalkan kita untuk memasuki masa purna bakti. Banyak kenangan yang indah dari dedikasinya bekerja yang luar biasa, dan selalu menghadirkan tawa yang membuat kita selalu fresh. Sehat selalu Pak Agus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Agus Priyono, terima kasih atas kebersamaannya memajukan SMA Negeri 11, mencerdaskan anak bangsa, dan sekarang tiba saatnya untuk purna tugas. Semoga berkah bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukur ya Ba'du. Ucapan untuk sahabat saya Pak Agus Priyono yang mau masuki purna bakti. Banyak hal positif yang Pak Agus ajarkan kepada saya, kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang Pak Agus sudah ajarkan ke kami, insya Allah akan bermanfaat. Dan saya sangat kehilangan seorang sahabat yang banyak memberikan pencerahan buat kita semuanya. Tetapi memang sudah purna tugas atau purna bakti. Saya ucapkan selamat untuk memasuki purna bakti. Semoga Pak Agus bisa menjalani hal-hal yang lebih bermanfaat bagi keluarga dan juga bermanfaat bagi yang lain. Tetap semangat, tetap berikhtiar untuk sesuatu yang bisa membuat orang lain bahagia, dan semoga bahagia selamanya. Dan menikmati purna bakti atau masa-masa Pak Agus bersama keluarga. Tetap sukses. Saya mendoakan ya Fattah ya Rojak ya Muhawilul Ahwal. Hawil ahwalan ila ahsanillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga lebih baik, kondisinya lebih baik, lebih enak dan bahagia. Terima kasih. Selamat purna bakti Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesan dan pesan saya selama bermitra atau berteman dengan Pak Agus Priyono selama di SMA 11, Pak Agus itu adalah guru yang baik, dan Pak Agus itu merupakan sosok teman yang dapat mendengarkan atau teman yang enak untuk diajak untuk bertukar pikiran, baik masalah materi pelajaran karena kami sama-sama di mata pelajaran ekonomi. Selain enak untuk bertukar pikiran di masalah pelajaran ekonomi, Pak Agus juga membuka diri untuk mendengarkan keluh kesah kami yang muda-muda. Untuk pesan Pak Agus yang saat ini memasuki masa purna bakti, pesan saya Pak Agus jaga kesehatan dan selalu Pak Agus beserta keluarga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Agus telah selesai perjuangan Pak Agus di SMA 11 ini. Selamat menikmati kehidupan selanjutnya, menikmati bersama keluarga. Mudah-mudahan semakin berkah. Pak Agus adalah sosok yang sangat menginspirasi kita semua, yang hebat ya, rajin setiap pagi, mengajar juga luar biasa. Mudah-mudahan semangat Pak Agus tetap menjadi nilai-nilai yang akan kami lakukan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Agus Priyono yang akan memasuki masa purna tugas, terima kasih kerjasamanya dalam mencerdaskan anak bangsa, kemudian juga membangun SMA Negeri 11 ini. Selalu sehat, bahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Agus, selamat memasuki purna tugas. Semoga berkah, semoga menjaga kesehatan dan tenang selama kita berada di sini. Kita bersama-sama di sini mendidik anak-anak bangsa. Pahit manisnya untuk mendidik anak-anak bangsa sama-sama kita rasakan. Sukses selalu Pak Agus. Sehat selalu. Halo Pak Agus, selamat purna tugas, selamat sudah menyelesaikan tugas-tugasnya di sekolah ini. Saya doakan Pak Agus sehat selalu, bisa menikmati momen-momen bersama keluarga. Terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini Pak Agus. Dikurangin jail-jailnya ya Pak Agus. Dah. Selamat memasuki purna tugas buat Agus Priyono
yang sekaligus teman, sahabat, penasihat bagi saya. Terima kasih atas ilmunya selama ini, nasihatnya selama ini, kebaikannya dan canda tawanya selama ini. Selamat bersenang-senang dengan keluarganya yang selama ini mungkin ditinggalkan karena tugas-tugasnya. Semoga selalu sehat ya Bapak. Sampai jumpa di kesempatan yang lain dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Agus Priyono, rekan kami di SMA Negeri 11, kami mengucapkan selamat purna tugas kepada Bapak yang selama ini sudah dengan sepenuh hati mendidik putra dan putri SMA 11. Sekarang saatnya Bapak untuk lebih fokus beribadah kepada Allah untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di masa tua maupun nanti di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Agus, selamat purna, mudah-mudahan terus sehat selalu, dan juga kesannya Pak Agus lucu, orang lucu, menggemaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Agus yang sebentar lagi mau purna tugas ya Pak ya. Bapak itu sangat berkesan banget bagi kami. Keisengan Bapak, kelucuan Bapak. Ya, suka matiin lampu. Kemudian lempar dulu itu, ngelempar tutup panci itu sukanya Pak. Hal-hal seperti itu tuh nggak bisa kita lupakan Pak. Pasti kami akan kehilangan Bapak. Bener-bener deh Pak, sekarang aja kalau Bapak nggak masuk aja kita, wah nggak ada yang lucu nih gitu. Apalagi sebentar lagi Bapak akan meninggalkan kami. Pesan kami cuma satu Pak ya, jaga kesehatan. Terus jangan lupakan kami. Terus selamat Bapak sudah punya waktu yang banyak buat keluarga Bapak. Semangat ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, untuk Bapak Agus Priyono, selamat purna tugas. Semoga apa yang sudah diberikan dan kontribusi untuk sekolah ini semoga menjadi amal dan ladang pahala untuk Pak Agus. Saya sebagai alumni dan murid Pak Agus juga, mudah-mudahan Pak Agus selalu diberi kesehatan, panjang umur dan rezeki yang banyak. Selamat purna tugas Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Agus, memang bagus sebagai contoh untuk kedepannya bagi guru-guru juga, karena dia sangat bagus sekali untuk improvisasinya di SMA 11. Dan selamat untuk purna tugas dari Pak Agus, karena saya yakin bahwa dia bisa menjadi contoh yang terbaik, ambil sisi baiknya semuanya dan sangat baik semuanya. Oleh karena itu, dengan mengambil referensi dari Pak Agus, dari cara mengajarnya, cara disiplinnya, perlu diacukan jempol. Terima kasih Pak Agus. Halo Pak Agus, selamat masa purna bakti ya Pak Agus. Semoga semua ilmu yang Pak Agus sampaikan bermanfaat. Terus Pak Agus, ini hari Jumat, jangan lupa ngopi ya Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, selamat memasuki purna tugas ya. Dedikasi Bapak itu menjadi sesuatu yang luar biasa buat saya. Banyak pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dari Pak Agus, yaitu salah satunya adalah ya tetap sabar sih. Terus juga nggak usah banyak-banyak dengerin orang lain. Dan satu hal lagi, ya sebetulnya ada kehilangan saya dari Pak Agus. Jalan-jalan Pak, sedih Pak saya Pak. Ini saya nggak bisa jalan lagi olahraga sama Pak Agus, ya Allah Pak. Terima kasih, itu aja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Agus, terima kasih untuk pengalaman, ilmu yang udah diberikan sama kita bekerja sama di keuangan. Sehat dan bahagia selalu untuk Pak Agus. Selamat memasuki purna tugas. Assalamualaikum buat temanku Pak Agus Priyono yang sebentar lagi akan purna tugas sebagai guru SMA 11 Kota Bekasi. Saya mengucapkan selamat berbahagia
Semoga di hari tuanya ini bisa menikmati ibadah dan kebersamaan dengan keluarga. Kesan saya terhadap beliau adalah orangnya sangat ramah, lucu, dan yang bikin saya paling ingat adalah dia selalu iseng orangnya. Nah, Pak Agus, mudah-mudahan dimanapun berada, doa kami semua selalu menyertaimu. Semoga sehat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Buat Pak Agus yang saya banggakan dan yang saya hormati, selamat buat Pak Agus. Saya berterima kasih pertama buat Pak Agus, ilmu Pak Agus yang udah dikasih ke saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sudah Pak Agus sampaikan, Pak Agus ajarin ke saya ini, khususnya masalah keuangan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya ucapkan selamat kepada Pak Agus untuk memasuki masa purna tugasnya. Kami doakan Pak Agus selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doakan juga kita di sini semoga mendapatkan kesehatan dan kesuksesan selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus orangnya baik, dia memiliki dedikasi yang sangat tinggi kepada sekolah. Dia itu pintar, smart, kemudian tanggung jawab yang tinggi, dan humoris juga. Pesannya, Pak Agus tetap semangat walaupun sudah menghadapi, sehat selalu bersama keluarga, dan luar biasa teman foto buat Pak Agus. Terima kasih. Ya, selamat purna tugas Pak Agus. Terima kasih atas bimbingan selama ini, juga nasihat-nasihatnya terutama untuk mengenai tentang orang tua, juga sayang sama anak. Itu berarti banget buat saya, dan saya juga dijebak sama Pak Agus ya untuk segera nambah anak, tapi terima kasih juga atas hal tersebut. Pokoknya saya mendoakan hal-hal yang terbaik buat Pak Agus dan keluarga. Baik Pak Agus. Halo Pak Agus, Pak ingat saya nggak? Saya siswa yang sering Bapak ledekin teriak Ponorogo. Bapak tuh kayak bapak kedua saya untuk di sekolah, karena Bapak tuh benar-benar ngajarin saya dari awal yang nggak ngerti jadi ngerti. Makasih untuk perbalance-balancean di kelas 12 kemarin. Saya jadi makin mengerti mengenai ekonomi dan perbalancean itu. Untuk Bapak, makasih atas kenangannya di kelas 12 bersama saya. Dan Bapak sehat terus ya, jangan lupa sama saya. Terima kasih Pak Agus atas ilmu dan pengalaman yang diberikan. Terima kasih juga untuk Pak Agus atas dedikasi dan pengabdiannya di SMA 11 Kota Bekasi. Selamat purna tugas Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami alumni dari SMA 11 Kota Bekasi tahun 2025 yang baru saja lulus tahun ini, dan alhamdulillah saya Gojan Al-Hidayatullah yang sudah diterima di Universitas Gadjah Mada. Saya Asfatul Zuria, alhamdulillah saya diterima di Politeknik Negeri Jakarta. Saya Abzal Zaidan Febrianto, alhamdulillah udah keterima di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan kami bertiga akan sedikit sharing tentang pengalaman kita selama diajar oleh Pak Agus dalam 1 tahun ini. Dari Asfar dulu deh. Nah, untuk saya sendiri, Pak Agus ini salah satu sosok yang memotivasi saya untuk tetap terus maju. Pak Agus ini bikin saya nggak takut ekonomi. Pak Agus tuh bisa bawa pelajaran yang orang anggap stigmanya itu jelek, bahwa ekonomi itu pasti mengerikan. Tapi entah kenapa kalau Pak Agus yang bawain itu kayaknya enak banget, santai. Jadi saya nggak merasa bahwa ini tuh sesuatu yang membebankan saya dan ini bakal susah banget. Ternyata Pak Agus tuh bisa bikin ekonomi itu jadi ternyata kalau diginiin tuh gampang loh. Lebih mudah dimengerti. Nah betul gitu. Nah kalau dari Gozian sendiri gimana? Kalau dari saya pribadi, jujur selama diajar oleh beliau Pak Agus, saya merasa kayak kalau materi ekonomi itu ternyata mudah, kayak bukan kayak nggak sesulit yang kita bayangkan. Ya, kayak misal inflasi, terus kayak materi semacam itu kayak itu enggak kan dalam bayangan kita kan kayak
wah ini apa nih kayak ribet banget. Tapi ternyata ya namanya kayak wah nggak asing banget nih. Tapi ternyata setelah dijelaskan oleh Pak Agus, kayak dengan bahasa yang sederhana yang dibuat oleh beliau, nggak jadi cuma teori doang. Jadi beliau tuh seringkali menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi beliau tuh langsung mencontohkan di kehidupan nyata ya. Nah, jadi sehingga ya kita lebih cepat paham dan lebih cepat nangkep, dan ya syukur-syukur bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari kayak. Jadi kita nggak bingung. Nah, kita nggak bingung dan nggak ya, cuma itu textbook aja. Alhamdulillah ekonomi kita bagus-bagus ya. Alhamdulillah nih ya, ini gede-gede. Kalau Afzal sendiri gimana? Kalau menurut aku sih kan tadi udah dijelasin ya, kalau Pak Agus tuh ngajarnya tuh jelas. Nah, selain ngajar yang jelas itu biar kitanya tetap paham, Pak Agus tuh setiap awal pelajaran suka ngasih pertanyaan ke murid-muridnya. Nah, ya betul. Nah, kadang nembak-nembak gitu ya. Nah, alhamdulillah saya selalu kena paling pertama biasanya. Disebut nama. Nah, itu jadi kayak membuat aku untuk kepaksa belajar ekonomi itu sebelum pelajaran mulai. Jadinya pas pelajarannya udah mulai aku jadi lebih paham. Nah, udah siap lah ya kalau ditanya dadakan. Tapi kalian nggak perlu takut kalau ditembak gitu karena Pak Agus tidak semenegangkan itu ya, karena kalaupun kalian tidak bisa jawab, santai aja. Karena nggak bakal dimarahin juga. Pasti dijelasin juga. Tujuan utama dari Pak Agus tuh bukan bikin ekonomi itu mengerikan, tapi bikin ekonomi itu kayak yang penting masuk ke otak kamu dan itu kamu paham gitu. Nanti di dunia nyata harus ngapain. Nah, betul sekali. Jadi intinya Pak Agus itu guru yang sangat menyenangkan ya.